Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pagi-pagi tahun baru ya. Tapi lewat loh ya tahun barunya. Baik, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa yang sangat merasakan ini sesungguhnya adik-adik kita siswa-siswi SMA, MA, SMK. Mereka kalau kita lihat di sosmed ya komentarnya, wah kok sudah mulai, kami belum siap. Nah ini kami serahkan kepada kawan-kawan media untuk menyebarluaskan informasi ini supaya adik-adik kita yang kelas 12 ataupun yang lulus tahun kemarin ingin ikut lagi itu bisa mengikuti, dan kita semua khususnya perguruan tinggi negeri bisa mendapatkan bibit-bibit SDM unggul untuk negara kita ini. Bapak Ibu semuanya, jadi LTMPT, kalau bagi LTMPT ini adalah kegiatan rutin. Bagi adik-adik kita satu kegiatan yang ditunggu dan sangat sakral ya. Mereka menunggu-nunggu jadwal masuk ini. Jadi untuk tahun ini LTMPT yaitu yang mengelola dua seperti yang disebutkan oleh Pak Dirjen tadi. Yang pertama adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur undangan, dahulu namanya jalur undangan, atau sekarang kita sebut SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur yang kedua adalah SBMPTN. Di situ ada tesnya. Tesnya kita sebut UTBK, Ujian Tes Masuk Berbasis Komputer. Ya. SBMPTN. Dan yang ketiga adalah jalur mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk SNMPTN jalur undangan itu artinya adik-adik siswa SMA sederajat itu kita undang untuk diseleksi. Jadi bukan diundang otomatis diterima ya. Untuk mengikuti seleksi berdasarkan prestasi dari nilai rapot dan prestasi yang lain. Ya, tidak ada tes di situ. Nah, SNMPTN ini dipatok untuk seluruh PTN minimum 20% dari kuota masing-masing. Jadi kalau UNG menerima total misalkan berapa Pak? 3.000 atau 4.000 mahasiswa, calon mahasiswa, 20%-nya minimum harus dari SNMPTN. Ini adalah berdasarkan akademik atau prestasi lain yang ditetapkan oleh PTN. Biayanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi ini betul-betul anak-anak kita tidak dipungut biaya. Prosesnya SNMPTN itu mulai hari ini sampai dengan nanti diumumkan pada tanggal 29 Maret. Bentar. Nah. Ya. Jadi hari ini makanya kita sebut sebagai peluncuran dimulainya penerimaan mahasiswa baru 2022. Karena hari ini itu dimulai pengisian pangkalan data sekolah dan siswa PDSS oleh sekolah. Jadi tanggal 4 Januari sampai 15 Januari sekolah kami persilahkan untuk membuka akun
dan pengisian PDSS, ya, pengisian data sekolah, ada nomor pokok sekolah nasional NPSN, ya. Nah itu dimasukkan, termasuk ada data operator atau kepala sekolahnya. Nah silahkan sekolah-sekolah untuk registrasi membuat akun LTMPT, kemudian nanti mengisi PDSS. Untuk siswa, jadi ada dua ya, untuk sekolahnya dan untuk siswa. Siswanya itu baru bisa membuat akun 10 Januari sampai 15 Februari. Kemarin baru dibuka tanggal 4 Januari itu yang untuk akun LTMPT sekolah, langsung usernya itu bisa sampai 2,4 juta pada saat itu baru dibuka. Nah, ini rawan terjadi kemacetan. Oke. Rawan terjadi kemacetan di IT. Sehingga kita geser untuk sekolah dulu. Kemudian tanggal 10 baru siswa itu bisa melakukan pembuatan akun, ya. Nanti siswa itu melakukan pendaftaran SNMPTN. Dia mau ambil jurusan apa dan seterusnya di sana, ya. Itu tanggal berapa? Nanti ada tanggal kumpulannya, ya. Baik, di akun itu, ya. Kalau sekolah itu silahkan membuat akun, kalau masih punya dahulu akunnya, operatornya masih ada, ini masih ada, silahkan dipakai, ya. Tapi kalau siswa diwajibkan untuk membuat baru, ya, membuat akun baru. Nah ini kira-kira step-stepnya agak teknis, silahkan saja nanti teknisnya lebih teknis lagi, Prof. Budi bisa membantu. Tetapi kami sudah melakukan sosialisasi Bapak Ibu semuanya. Mulai 1 Desember sampai nanti Februari itu masih ada. Jadi sudah kita lakukan sosialisasi kepada yang pertama ke Kepala Dinas, Kepala Kanwil Depak Provinsi, ya. Kemudian Kepala Sekolah. Itu kalau Bapak Ibu lihat di YouTube LTMPT official, monggo bisa dicari. Yang sosialisasi ke kepala dinas itu viewernya kalau tidak salah 84.000, ya. Padahal itu berapa, 3 minggu yang lalu. Kemudian sudah kita lakukan sosialisasi kepada kawan-kawan media juga, kira-kira 3 mingguan yang lalu, ya. Itu kalau kita lihat di YouTube di luar Zoom, ya, viewernya 28.000. Kemudian kemarin 10 hari yang lalu itu sosialisasi kepada guru BK. Guru BK ini Zoom-nya 1000 tapi full. Waktu itu kita keluar nggak bisa masuk karena full. Dan di YouTube kita lihat ada 79.000 viewer. Ya, artinya masyarakat kita sangat menunggu informasi-informasi ini. Nah, kawan-kawan media, terima kasih, kami dibantu untuk mensosialisasikan ini kepada seluruh adik-adik kita, khususnya calon-calon mahasiswa baru. Nah, untuk yang registrasi akun silahkan diikuti saja. Jadi kepala sekolah atau operator sekolah nanti masuk saja, ikut membuka atau sudah punya, kemudian datanya dimasukkan, ada nomor pokok sekolah nasional dimasukkan, kemudian jumlah siswa, kemudian ya ada beberapa data lah di situ yang diisikan. Tetapi LTMPT itu bergandeng data dengan Dapodik, dengan EMIS dari Kementerian Agama, ya, untuk melihat nanti menentukan siswa-siswa yang eligible. Baik, secara ini terus saja, jadi registrasi akun dilakukan oleh sekolah,
teknisnya seperti ini, nanti ada lebih panjang. Nah, tanggal-tanggal penting untuk SNMPTN, ya, registrasi akun, membuat akun, itu tanggal 4 sampai 15 Februari 2022. Untuk sekolah, ya. Untuk siswanya, sekali lagi, agak kita geser mundur, 10 Januari sampai 15 Februari. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, waktu-waktu ini sangat mirip, sehingga insya Allah cukup. Ya. Kemudian sosialisasi, tadi sudah kami sampaikan, mulai 1 Desember sampai 8 Februari. Kemudian jadi 1 ya, tapi untuk SNMPTN nanti akan ada tambahan lagi. Hari ini kita launching atau peluncuran kegiatan penerimaan mahasiswa baru untuk PTN. PTN itu meliputi institut dan universitas, ada 75, kemudian politeknik negeri ada 39, kemudian perguruan tinggi keagamaan itu ada 11, ya ada 11. Jadi total 11 tambah 39, 50 ditambah 75, 125 perguruan tinggi negeri ya, yang tergabung dalam LTMPT ini untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, launching hari ini 4 Januari 2022 dilanjut dengan penetapan siswa yang memenuhi syarat. Itu sampai dengan tanggal 8 Februari. Dilakukan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS 8 Januari sampai 8 Februari. Kemudian siswa melakukan mendaftarkan. Tapi syaratnya satu, harus punya akun LTMPT tadi. Baru nanti bisa membuat akun tanggal 10 Januari. Nanti mendaftarnya SNMPTN 14 sampai 28 Februari. Masih cukup panjang. Kalau sudah punya akun, nanti ingin mendaftar di SBMPTN menggunakan akun yang sudah dibuat tadi. Ya, jadi nanti untuk SNMPTN, sekali lagi dasarnya adalah dari nilai rapot dan portofolio. Kalau yang seni mengunggah portofolio, itu dilakukan seleksi, scoring. Nanti diumumkan hasilnya pada tanggal 29 Maret 2022 ya. Jadi sekali lagi sistem, bahwa Pak Dirjen, jadi sistem penerimaan mahasiswa baru, Pak, ada tiga jalur yang serial ya. Setelah SNMPTN diumumkan 29 Maret, baru nanti dilakukan pendaftaran untuk SBMPTN ya. Tapi kali ini kita fokus di SNMPTN dulu ya. Baik, tanggal-tanggalnya bisa dicatat, kemudian URL-nya, alamatnya juga bisa dicatat, monggo. Untuk sekolah ini pengisian PDSS di https://pdss.ltmpt.ac.id ya. Ini sudah ada datanya tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekolah silahkan untuk mendaftar. Baik, nanti akan diproses di situ, ada verifikasi ya. Verifikasi tentu saja LTMPT mengambil data dari data-data yang lain, dari Dapodik, dari EMIS punya Kementerian Agama dan seterusnya, untuk digandengkan, kemudian ditentukan kuota dan seterusnya ya. Kalau akreditasi SMA SLTA-nya itu A, maka eligible 40%. Ya. Kalau B 25%, kalau C 5%.
ya dari situ crossing data maka didapatkan. Nah, kemudian siapa saja di sana itu ditentukan oleh sekolah masing-masing karena ada pemeringkatan di sana. Nah, setelah itu ya proses-proses ini ada beberapa YouTube yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu operator atau kepala sekolah di SLTA sederajat ya. Untuk kurikulum kita mengakomodasi seluruh kurikulum nasional ya. Ini ada kurikulum baru yang saat ini diterapkan untuk sekolah penggerak ya Pak. Nah, tapi nanti anak-anak kita baru di tahun 2024 mereka akan masuk ke perguruan tinggi. Tetapi data-data raport dan seterusnya itu akan mulai masuk di PDSS berikutnya. Ya. Nah, itu kita siapkan untuk mengakomodasi kurikulum baru untuk sekolah penggerak. Ya selalu dinamis ya. Kemarin dinamis karena ada COVID. Ya, sekarang COVID sudah melandai, mudah-mudahan habis. Nah, kemudian ada kurikulum sekolah penggerak. Nah, itu Bapak Ibu semuanya beberapa informasi untuk SNMPTN. Ya, saya kira kemarin kita juga sudah melakukan sosialisasi. Kalau ikut atau Bapak Ibu bisa melihat di YouTube LTMPT official. Ada juga di IG, ada juga di Twitter, ya. Facebook juga ada. Pokoknya mengikuti milenial lah kita, anak-anak milenial ya. Ada semuanya. Silahkan di subscribe, di jempol biar jadi influencer. Baik, itu mas-mas dan mbak-mbak untuk SNMPTN. Nah, untuk SBMPTN ya, jalur yang kedua itu di sana ada tesnya, yaitu UTBK, ujian tes berbasis komputer ya. Ujian tulis, ujian tulis, ada tulisnya ya. Meskipun tulisnya kalau sekarang tinggal pencet-pencet saja ya. Nah, jadwal penting, registrasi akun LTMPT ini untuk anak-anak yang lulus tahun kemarin ingin ikut itu bisa registrasi awal di 14 Februari sampai 17 Maret. Kemudian sosialisasi akan kita extend juga, selain mulai 1 Desember kemarin, nanti akan terus sampai April. Pendaftarannya ya sekali lagi untuk SBMPTN, adik-adik siswa-siswa calon mahasiswa itu mendaftar melalui akun LTMPT 23 Maret sampai 15 April. Artinya ini memilih jurusan ya, pilihan 1, pilihan 2 dan seterusnya itu mulai 23 Maret sampai 15 April. Kemudian UTBK ada 2 gelombang Bapak Ibu semuanya, dan ini dilakukan setelah Lebaran. Ya, jadi tidak, supaya bisa konsentrasi adik-adik kita pada saat puasa, nggak mikir kapan bukanya, tapi ini kita buat setelah Lebaran. 17 sampai 23 Mei untuk gelombang pertama, gelombang 2-nya adalah 28 Mei sampai 3 Juni. Tempatnya tersebar di seluruh Indonesia di 74 pusat UTBK. Ya. Nanti hasilnya diumumkan pada tanggal 23 Juni. Sedangkan sertifikatnya itu bisa diunduh 25 Juni sampai 31 Juli. Ya, ini tanggal-tanggal penting untuk SBMPTN yang jalur kedua ya, yang saat ini yang
sangat kritikal dan kita mulai adalah yang SNMPTN. Oke, saya kira itu. Masih ada lagi? Sudah. Jadi itu informasi yang bisa kami bagikan hari ini sebagai acara peluncuran penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri 2022 yang diikuti ya gabungan oleh 75 universitas dan institut, 39 politeknik negeri, dan 11 PTKIN, perguruan tinggi keagamaan Islam ya, di bawah Departemen Agama. Total 125. Ya, saya kira itu informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.